Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresna Ditya Sururi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mini skripsi mata kuliah metodologi kuantitatif, kuan- kualitatif. Oke, judul saya yaitu Analisis Branding Mas Kris Dimsum melalui komunikasi antar pribadi di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Dengan NIM saya 414106200066. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu dimsum adalah makanan khas dari negara tirai bambu atau yang biasa disebut negara Cina. Dimsum merupakan makanan ringan yang biasa dimakan untuk sarapan pagi. Dimsum terdiri dari beberapa jenis makanan, di antaranya bakpao, fung zhao atau ceker ayam, siomay, dumpling atau pangsit goreng, hakau yang berisi udang, gyoza atau pangsit kukus, dan xiaolongbao, yaitu pangsit yang di dalamnya terdapat kuah. Dimsum pertama kali disajikan pada zaman dinasti Qin, yaitu tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Para koki membuat dimsum untuk disajikan kepada kaisar pada dahulu kala. Dari Bonavia tahun 1980. Dimsum terdiri dari berbagai macam penganan atau cemilan yang sengaja dibuat kecil agar mudah disantap dalam satu kali suapan. Nah, di sini ada contoh dimsum, dan ini adalah wadahnya yang terbuat dari bambu. Dimsum biasanya disajikan dalam keranjang pengukus berukuran kecil, yang dalam setiap keranjangnya berisi satu jenis dimsum. Saat pertama diciptakan, dimsum adalah hidangan yang dimakan sebagai camilan untuk minum teh. Nah, dimsum terbagi menjadi dua jenis, yaitu manis dan asin. Dimsum manis tidak kalah enaknya dengan camilan asin. Makanan penutup biasanya disajikan sebagai camilan pesta atau lauk pauk, seperti makanan penutup. Mis do fuhua atau bunga tahu atau kembang tahu. Yan dui atau tumpukan goreng. Danta atau telur telur tart. Ada mango puding atau puding mangga. Atau ada matigao, kue tapal kuda. Ada juga zi najuan atau gulungan wijen, dan lain-lain. Dimsum yang lebih asin atau lebih asin banyak variannya. Seperti siomay atau membakar gandum, ada jiaozi atau pangsit, ada bao atau paket, ada changfen yaitu nasi gulung, ada fengzhou yaitu cakar angin, ada niu rouwan yaitu bola daging sapi. Ada paigu yaitu iga, ada nuomiji yaitu ayam ketan, ada zhou yaitu bubur, ada zaliang yaitu goreng dua, ada yutoi jiao atau ya namanya yutoi jiao, ada lagi yu yu su atau sutra cumi, ada xiao jiao yaitu pangsit udang, dan xiao longbao yaitu apa tadi yang pangsit yang isinya ada kuahnya. Nah, beberapa teknik memasak yang biasa digunakan dalam pengolahan dimsum, teknik menggoreng dan mengukus biasanya digunakan oleh eh, yang membuat dimsum. Karena dimsum memang populer dan memiliki banyak keunikan, biarlah menjadi ketegangan di setiap orang. Barulah penulis tertarik untuk membahas.
Jenis dan keunikan dimsum meliputi bentuk, warna, dan rasa, dan varian. Nah, seperti di bawah ini ada contoh dari produk Mas Kres dimsum, yaitu ini dimsum saus mentai. Salah satu jenis dimsum yang terkenal di Indonesia adalah wonton. Dalam bahasa Kanton, wonton artinya menelan awan. Penamaan kuliner ini bukan tanpa alasan. Wonton memang bentuk seperti gumpalan awan berwarna putih dan sangat lembut. Jenis dimsum selanjutnya yang juga digemari di Indonesia adalah jiaozi. Mirip seperti pangsit, jiaozi ini merupakan makanan ringan yang berisikan cincangan daging dan sayuran. Meski adonan kulitnya sama-sama terbuat dari tepung terigu, kulit jiaozi ini lebih tebal daripada pangsit. Jiaozi biasanya berbentuk agak melengkung seperti bulat salju. Nah, di sini ada salah satu contoh produk yang saya ambil dari Mas Kris Dimsum, yaitu dimsum saus keju. Ini ada dimsum yang bentuk siomay dan di atasnya dikasih saus keju. Nah, siomay khas Bandung yang kita kenal biasanya memakai daging ikan tenggiri dan tepung kanji sebagai bahan utama. Ada juga sih yang mencampurkan daging udang atau daging ayam cincang, tapi nggak banyak karena untuk mengejar harga yang lebih terjangkau dengan biasanya penjual siomay itu menurunkan kualitas daging yang dipakai. Nah, berikutnya ada fokus penelitian. Penelitian ini dimaksudkan agar branding dimsum Mas Kres melalui komunikasi antar pribadi di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 dapat tercapai dan terpenuhi. Nah, selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan bahwa hasil dari branding dimsum Mas Kres ini melalui komunikasi antar pribadi dapat meningkatkan branding UMKM tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk kajian mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin membuka usaha atau mengembangkan branding usahanya. Nah, selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama ada konsep. Komunikasi adalah kegiatan yang selalu setiap individu lakukan setiap waktu. Menurut Harold Laswell, komunikasi adalah proses pengiriman atau penerimaan suatu pesan antara dua orang atau lebih. Komunikasi memiliki gaya itu sendiri. Gaya komunikasi diartikan sebagai cara atau gaya yang digunakan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada review literatur. Yang pertama, penelitian yang berjudul Pendampingan Usaha Makanan Beku UMKM melalui branding dan iklan di masa pandemi COVID-19 yang diteliti oleh Oktaviana Purnamasari dan Agus Hermanto, Nani Nurani, Muksin, Daniel Handoko, Amin Sabana, Gilang Ramadan. Pandemi COVID-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 telah dampak besar di berbagai sektor. Tidak hanya kesehatan, pendidikan tetapi juga ekonomi. Dalam situasi krisis seperti ini, saat ini pelaku UMKM dituntut untuk memperbaiki memanfaatkan saluran pemasaran dan penjualan demi berkelangsungan usaha mereka. Yang kedua, penelitian yang berjudul Analisis Branding HK Dimsum melalui komunikasi visual yang diteliti oleh Hoki Putra Pangestu dan Wulan Purnamasari. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan analisis branding yang dilakukan HK Dimsum melalui komunikasi visual. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara studi khusus kasus yang
berarti mempelajari lebih lanjut tentang suatu proses dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui dan menggambarkan branding HK Dimsum melalui komunikasi visual. Yang selanjutnya, penelitian yang berjudul Perancangan Branding Logo Dimsum dan Bakso Tahu Tianzua sebagai makanan cemilan kota Medan, yang diteliti oleh Titin Setiawati. Dimsum Tianzua merupakan olahan makanan berupa bakso taiso atau tahu isi bakso dan dimsum yang dibuat di rumah. Penjualannya melalui media sosial seperti BBM, Facebook, Instagram, atau pemesanan bebas biaya jika membeli berada di sekitar daerah produksi. Harga bakso dan taiso Rp5.000 per bungkus, yang berisi 10 buah dan dibungkus dengan setengah kilogram yang memiliki rasa ayam dan ikan. Dimsum ini 6 dan 1 bungkus. Saus dengan harga Rp15.000 per bungkus dan bungkus dengan plastik yang memiliki rasa ayam bercampur udang, namun lebih terasa udang. Logo sangatlah hal yang akan jadikan sebuah brand bisa dikenal oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin membuat membranding logo tersebut agar produk yang dipasarkan makin dikenal oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada variabel. Variabel yang pertama adalah komunikasi antar pribadi. Yang satu, aduh, baterai saya habis. Oke, sebentar. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk membangun pemahaman, mencapai tujuan bersama, atau mempererat hubungan komunikasi antar pribadi. Libatkan ya, itu jika ada paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivis. Menurut Creswell 2015, paradigma konstruktivis adalah paradigma yang memandang realitas sebagai hasil konstruksi atau membentukkan manusia itu sendiri, di mana terdapat banyak realitas yang dapat membentuk dan membentuk suatu keseluruhan. Paradigma konstruktivis berpandangan bahwa pengetahuan tidak hanya berdasarkan pengalaman hidup yang berdasarkan fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi ideologis objek penelitian. Nah, selanjutnya pendekatan penelitian. Ada dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berproses dan menggali dan mengalami makna individu atau kelompok dalam kaitannya masalah sosial. Selanjutnya ada penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang melibatkan interpretasi naturalistik terhadap. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, di antara metode pengumpulan data, penelitian kualitatif beberapa metode seperti metode wawancara, observasi, atau pengumpulan literatur, atau pengumpulan data audiovisual dan digital dapat digunakan. Dan titik 4, teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan digunakan saat wawancara antar mahasiswa ilmu komunikasi serta menyebar angket. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menyebarkan angket agar mendapatkan contoh sampel penelitian. Selanjutnya, terakhir ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan maupun kekurangan dalam mendapatkan memperoleh data penelitian. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh jarak yang waktu yang harus ditempuh
dan disamakan antara peneliti dengan informan, yang dimana waktu kerja dan kesibukan masing-masing berbeda. Sekian uh, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.